Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 6 sampai dengan 10 untuk bab limit dan untuk bab ke-1 limit fungsi matematika peminatan kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Silakan adik buka bukunya ya. Soal nomor 6. Limit x mendekati 0, tan kuadrat x dibagi dengan 6x kuadrat. Oke, saya boleh jabarkan menjadi seperti ini ya. Tan kuadrat x itu artinya tan x dikalikan dengan tan x. 6x kuadrat itu artinya berarti kan 6x dikali dengan 6x. Paham ya? Nah, kita bisa menggunakan konsep jika limit x mendekati a, di sini ada tan ax dibagi dengan bx, maka nanti jawabannya adalah a per b. Adik pelajari lebih lanjut ya untuk sifat ini. Ya, maka nanti hasilnya adalah 1 per 6 dikali dengan 1 per 6. Jawabannya 1 per 36. Pasti kalian bisa. Lanjut kita masuk ke soal nomor 7. Nilai limit x mendekati 0, 1 min cos 6x dibagi dengan 1 min cos 2x. Ya, kita bisa menggunakan metode itu ya dek, sifat trigonometri. Nah, pertama kan kita menggunakan metode substitusi, tapi jika disubstitusikan x-nya 0, nanti hasilnya adalah 0 per 0. Ya, gini ya, kan 1 dikurangi 6 kalikan 0 itu kan 6 ya, maka nanti 1 min cos 0 dibagi 1 min cos 0. Nah, berarti kan 1 min 1 dibagi 1 min 1. Cos 0 itu 1. Nah, karena 0 per 0 nggak boleh ya, maka tidak bisa menggunakan metode substitusi. Kita bisa menggunakan metode sifat trigonometri. Jika saya punya cos 2x itu adalah rumus sifat trigonometri sudut ganda ya, maka nanti rumusnya adalah boleh menggunakan 1 min 2 sin kuadrat x, atau bisa menggunakan 2 cos kuadrat x min 1, atau bisa menggunakan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, kalau misalkan saya punya cos 4x mbak, maka adik boleh dirubah menjadi 1 min 2, karena 4 maka jadi 2x. Sini sin kuadrat 2x. Jadi yang bagian sini adalah setengahnya ya. Nah, kalau misalkan sini 2, setengahnya 2 kan 1. Kalau misalkan sini 4x, maka setengahnya 4 itu kan 2. Gitu aja. Maka nanti cos 6x boleh saya rubah 1 min 2 sin kuadrat berapa dek? Setengahnya 6 itu 3. Gitu guys ya. Saya rubah di sini. Limit x mendekati 0, 1 min cos 6x saya rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3x dibagi 1 min cos 2x itu 1 min 2 sin kuadrat x ya. Yuk, maka nanti limit x mendekati 0, 1 min 1, min sama min jadi plus 2 sin kuadrat 3x dibagi 1 min 1 ya, min sama min jadi plus 2 sin kuadrat x. 1 kurangi 1 habis, 1 kurangi 1 habis, maka nanti limit x mendekati 0 bersisa 2 sin kuadrat 3x dibagi dengan 2 sin kuadrat x. Ini hilang, maka boleh kita masukkan konsep ya. Limit x mendekati a, jika saya punya sin ax dibagi dengan sin bx, maka nanti hasilnya a per b ya. Nah, di sini ada sin kuadrat ya, maka saya lepas limit x mendekati 0, sinnya kita buat double, sin 3x dikalikan sin 3x, karena ini kuadrat ya, dibagi dengan sin kuadrat x, maka nanti sini sin x dibagi dengan sin x. Maka nanti 3 per 1 dikalikan 3 per 1, jawabannya 9. Oke, jawabannya B. Kita masuk ya ke soal nomor 8. Limit x mendekati 0, x dikalikan tan 3x dibagi dengan 1 min cos kuadrat 2x. Nah, mana yang bisa kita rubah? Yang kita rubah adalah yang bagian bawah. Gimana kita rubahnya? Saya punya kayak gini ya. Apabila sin
kuadrat AX ditambah dengan cos kuadrat AX itu nilainya adalah 1. Ya, ini sifat trigonometrinya. Maka nanti jika saya punya sin kuadrat 2X ditambah dengan cos kuadrat 2X itu juga nilainya 1. Maka nanti ini pindah ruas ke sana ya. Sin kuadrat 2X itu sama aja dengan 1 min cos kuadrat 2X. Nah ini nih, 1 min cos kuadrat 2X. Maka nanti nilainya adalah sin kuadrat 2X. Ya, maka nanti limit X mendekati 0, X dikalikan tan 3X yang di bawah 1 min cos kuadrat 2X saya ganti jadi sin kuadrat 2X. Begitu guys ya. Oke, nanti jadi bagaimana? Limit X mendekati 0, X di sini ada tan 3X karena perkalian boleh dipecah ya. Sin 2X di sini adalah sin 2X ya. Kita punya konsep limit X mendekati A di mana AX dibagi dengan sin BX, atau misalkan saya punya tan AX dibagi dengan sin BX, maka nanti hasilnya adalah A per B. Oke ya, ini berarti 1/2 dikali dengan 3/2. Jawabannya 3/4. Adik harus paham ini. Ya, jawaban yang tepat itu adalah E. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Nilai limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 dibagi dengan sin X min 3. Nah, untuk bagian yang atas ini ya, ini kan sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat, dimana A nya nanti X kuadrat, B nya tuh 3 kuadrat ya. Maka nanti kita bisa rubah menjadi seperti ini. Nah, di sini adalah X plus 3, ini adalah X min 3. Oke ya, kita bagi dengan sin X min 3. Nah, yang bisa dibagi dengan sin X min 3 itu yang sini aja. Nah, ini kan berarti kan sin X min 3. Ya, ini berarti kita bisa coret. Maka nanti limit X mendekati 3 bersisa X plus 3. Ya, oke, tinggal kita substitusikan 3 tambah 3. X-nya kita masukkan 3. Jawabannya 6. Begitu guys. Jawabannya C. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Limit X mendekati pi per 2 sin 6X dibagi dengan X min pi per 2. Oke, adik boleh menggunakan metode substitusi ya. Saya akan cek menggunakan metode substitusi. Maka tinggal kita substitusikan aja. Sin 6 pi per 2, X nya saya ganti pi per 2 ya, dibagi dengan pi per 2 kurangi pi per 2. Nah, berarti kan 6 bagi 2 itu 3. Maka nanti sin 3 pi atau 540 derajat ya, dibagi dengan 0. Sin 540 itu 0, 0/0, maka tidak boleh. Kita menggunakan cara lain. Sin X mendekati pi per 2, saya boleh rubah menjadi seperti ini. X, ini pi per 2 nya pindah ruas ke kiri ya, dikurangi pi per 2 saya anggap adalah Y. Maka nanti X sama dengan, ini pindah ke sana, Y plus pi per 2. Nah, adik boleh rubah menjadi seperti ini. Nah, maka nanti limitnya berubah menjadi Y mendekati 0. Kita sudah rubah menjadi Y ya. Maka nanti sin 6, X nya itu adalah ini ya. Pi per 2 nya saya letakkan di depan, gak apa-apa ya, sama aja ya. Pi per 2 plus Y dibagi dengan X min pi per 2 itu adalah Y. Nah, seperti ini. Kita kalikan pelangi. Maka nanti limit Y mendekati 0, sin 6 dikalikan pi per 2, maka jadinya 3 pi ditambah 6Y dibagi dengan Y. Oke, saya akan coret-coret untuk yang atas dulu ya di sini ya. Maka itu sama aja sin pi kalikan 3 itu kan 540 plus 6Y ya.
Dimana nanti jika kita punya sin 540 adalah sudut yang melebihi 360 ya, maka nanti kan sama saja sin 360 ditambah dengan 180. Nah, maka nanti sama aja sin 180. Jadi sin 540 itu sama saja dengan sin 180 ya Dek nilainya. Maka limit Y mendekati 0 saya boleh rubah menjadi sin 180 plus 6Y per Y. Nah, ini sebuah relasi ya, dimana 180 plus alfa itu masuk ke kuadran 3 ya. Maka nanti limit Y mendekati 0 sama dengan sin alfa. Tapi di kuadran 3 itu sinnya negatif ya, maka negatif sin alfa. Alfanya itu adalah 6Y. Masih ingat ya Dek, kalau rumus untuk relasi, jika saya punya sin 180 plus alfa, maka nanti hasilnya adalah negatif sin alfa. Karena ini kuadran 3. Kuadran 3 sinnya negatif ya. Saya bagi dengan Y, maka hasilnya adalah negatif 6 ya. 6 bagi 1. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Ya, terima kasih perhatiannya. Untuk bagian esai, adik bisa lihat di YouTube saya, Les Matkim ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.